Kemudian kita lanjut ke pembicara kedua, yaitu Prof. Dr. Cecep Darmawan, SPD, SIP, SH, MH, MSI. Beliau merupakan guru besar Universitas Pendidikan Indonesia, juga termasuk salah satu pembina dari Pena Bakti Institute. Kepada Prof. Cecep, dipersilahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang kami hormati para narasumber, kemudian penyelenggara. Ya, ini ada Fauzan, aktif sekali tuh Fauzan tuh, main Zoom-nya kemana-mana, bagus ya. Dan hadirin yang berbahagia, ya, al-khusus moderator yang mengatur acara. Saya sudah mencoba membuat sedikitlah tulisan ya, pikiran-pikiran soal masa depan pendidikan guru atau desain pendidikan guru itu mau seperti apa. Bisa ditampilkan moderator? Jadi eranya kan sekarang era profesionalisme ya. Jadi di perguruan tinggi itu ada 3 jalur, ada jalur akademik, ada jalur profesi, dan jalur vokasi. Nah, kalau jalur akademik ya jalur S1, S2, S3 itu jalur akademik tuh. Anda atau kita semua walaupun sudah S3, kalau hanya pakai jalur akademik ya nggak bisa jadi guru. Nah, makanya harus menempuh jalur profesi, gitu, ya. Oleh karena itu antara jalur profesi dan vokasi ini, profesi dan akademik ini itu jalur yang terpisah, gitu ya. Nah, oleh karena itu ini tulisan saya lah. Sebetulnya ini tulisan juga pernah beberapa kali dibahas ya soal PPG ini. Ya sudah cukuplah, itu lanjut ke slide berikutnya. Nah, persoalan guru itu antara lain ya menyangkut profesinya, disparitas, kualitas, kesejahteraan guru, perlindungan guru, dan kader guru, serta lembaga penghasil gurunya. Nah, kita akan bahas satu saja dari sisi pendidikan profesi guru ya. Oke, lanjut. Nah, jadi kalau kita merujuk ke Undang-Undang Guru Dosen UGD 14/2005, maka ya lulusan sarjana pendidikan itu wajib mengikuti PPG sebagai pendidikan profesi. Gitu. Ya, kemudian S1 pendidikan itu tidak memiliki kewenangan mengajar atau tidak otomatis menjadi guru profesional sebelum mengikuti dan lulus pendidikan profesi melalui PPG. Jadi sebenarnya paradigma Undang-Undang 14/2005 ini menempatkan guru sebagai profesi terbuka ya. Karena sebagaimana juga putusan MK itu, maka profesi guru sebagai profesi terbuka otomatis ya dari mana saja asal S1 gitu, dia bisa mengikuti PPG dan kalau lulus ya bisa potensi jadi guru. Sebaliknya walaupun SPD, kalau dia belum ikut PPG, maka dia belum bisa jadi guru gitu. Dia baru calon guru ya. Nah, sekarang masalahnya gimana kalau SPD enggak PPG terus ngajar. Nah, kata undang-undang ya, pengertian undang-undang sebelum menjadi guru masih pengajar atau sarjana mengajar. Oke, lanjut. Ya, ini pasal-pasal yang berkaitan dengan profesi terbuka, ya, guru sebagai profesi terbuka. Nanti bisa dilihat ulang. Ya, lanjut. Ini di syarat-syarat misalnya di pasal 8 ya. Misalnya persyaratan memiliki kualifikasi akademik ya tadi S1, kompetensi tertentu, sertifikat pendidik ya. Yang melalui PPG, sarjana jasmani rohani memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Ini syarat-syarat umum. Ya, profesi guru itu bisa dihasilkan oleh dua lulusan ya sarjana pendidikan
di undang-undang nyebutnya lembaganya LPTK. Walaupun saya sebetulnya nggak setuju dengan istilah lembaga pendidik, ya, lembaga pendidik tenaga kependidikan itu sebenarnya istilah yang tidak tepat ya atau kurang tepat. Yang kedua lulusan non kependidikan ya bisa dari jalur S1 yang umum. Nah, kalau dilihat dari sisi ini maka sebetulnya ini yang saya maksud bahwa ada diskriminasi terhadap perlindungan profesi guru ya. Profesi pengacara nggak mungkin kalau nggak SH, profesi dokter nggak mungkin kalau tidak sarjana kedokteran, profesi akuntan tidak mungkin kalau bukan ya sarjana akuntansi dan lain-lain. Tapi khusus guru menjadi profesi yang amat terbuka. Terus lanjut. Nah, kualifikasinya S1. Jadi di perguruan tinggi itu kan kalau di perguruan tinggi kependidikan itu namanya itu model mendidik calon guru itu melalui model konkuren ya atau concurrent, yaitu mata pelajaran pendidikan itu dari mulai semester 1 ya sudah dikenalkan dan tidak di situ saja seorang calon guru itu mereka sudah dalam lingkungan yang bisa mempengaruhi semacam akademiknya gitu dari profil guru lah. Nah, tetapi kalau sarjana yang satu lagi konsekutif, ya kalau konsekutif ya tidak perlu jadi sarjana pendidikan, kuliah aja di mana saja yang penting punya ilmunya, ya yang cocok atau dekat dengan ngajar apa ikut PPG itu namanya model konsekutif. Jadi di perguruan tinggi itu ada dua model dulu. Ada yang concurrent, yang model dulu IKIP itu atau FKIP ya. Ada juga yang konsekutif gitu. Yang konsekutif ya yang umum, perguruan tinggi umum. Lanjut. Ya, lanjut. Nah, ini kompetensi, ada 4 kompetensi ya. Jadi saya sih sebetulnya kurang sepakat kalau lihat kualitas guru kalau lihat dari UKG saja gitu ya. Karena kalau UKG hanya menilai kompetensi misalnya pedagogik atau profesional saja di situ. Sementara kompetensi kepribadian dan sosial kan tidak dinilai. Belum lagi standar-standar penilaian konstruksi soal dari UKG sendiri yang masih harus dilihat gitu ya, validitas dan seterusnya. Oke, lanjut. Nah, ini soal di pasal 11-12 ya. Ini soal sertifikasi gurunya gitu. Ya, jadi setiap orang yang telah memperoleh sertifikat pendidik memiliki kesempatan yang sama untuk diangkat menjadi guru pada satuan tertentu. Jadi undang-undang ini memproteksi guru itu kalau sudah disebut guru kalau dia sudah ikut PPG. Yang masalahnya, Pak, bagaimana kalau dia ngajar dulu belum PPG? Nah, kalau menurut undang-undang ini dibolehkan sampai 10 tahun sebetulnya ya. Dari tahun 2005 sampai 2015. Setelah 2015, sebetulnya pemerintah tidak boleh lagi mengangkat guru yang belum PPG. Bukan kata saya sih, kata undang-undang. Karena kan kalau diilustrasikan pada profesi dokter gitu, dia praktek aja dulu, padahal belum jadi dokter gitu ya. Kan bahaya gitu kalau dari sisi profesi seperti dokter seperti itu ya. Nah, tapi pemerintah kelihatannya kesulitan ya kalau mengangkat seluruh sudah PPG. Kenapa? Karena kebijakan PPG sendiri seperti masuk jarum keluar lubang jarum berikutnya gitu ya. Sudah sedikit dan susah. Lulusan LPTK sarjana pendidikan itu tiap tahun ya itu data 150 sampai 200 ribu. Sementara yang diangkat bukan diangkat, yang ikut PPG mungkin 10-20%. Dari 10-20% yang ikut PNS misalnya hanya 10-20% lagi. Jadi tiap tahun mungkin lebih dari 150 ribu ya sarjana pendidikan tidak bisa ikut PPG, tidak bisa ikut tes seleksi untuk menjadi guru.
Lanjut. Dan itu bayangkan kalau 10 tahun ya, gitu ya bisa 1,5 juta sarjana pendidikan tidak bisa jadi guru. Nah, saya menemukan ada inkonsistensi pemerintah terhadap ketentuan Undang-Undang Guru Dosen. Ini hasil riset saya. Jadi di pasal 82 UU GD ya, Undang-Undang Guru Dosen maksudnya, pemerintah harusnya sudah mulai melaksanakan PPG itu sejak 2006. Mohon maaf Bapak Ibu, mungkin ada kendala dari Prof. Cecep-nya. Di ini dan saya nggak bisa. Nah, udah. Kenapa? Oke, itu tadi Silakan aja, Prof. Jadi saya nggak jorokan juga nggak akan kedengaran. Ya, mohon maaf, Prof. Ya tadi sampai mana ya? Ya ini. Jadi tidak konsisten yang kedua. Yang ketiga ada pasal 83 ya. Jadi semua peraturan perundang-undangan itu harusnya selesai 18 bulan sejak berlakunya, artinya akhir 2007 pemerintah seharusnya sudah mengeluarkan atau pelaksanaan. Tapi nyatanya PP Guru saja misalnya 2008. Jadi ini beberapa inkonsistensi ya yang sampai hari ini terjadi gitu. Nah, terakhir gini, bahkan lebih parah pemerintah sendiri melanggar aturannya sendiri dengan kebijakan mengangkat calon CPNS ASN guru yang membolehkan sarjana pendidikan yang belum PPG dalam beberapa tahun terakhir ini gitu. Ya, kan harusnya kalau penerimaan guru kan harusnya ikut PPG dulu jadi guru. Nah, kecuali tadi sampai 2015 ya sampai akhir 2015 masih boleh. Setelah itu harusnya pemerintah ngangkat CPNS itu ya yang sudah PPG dan PPG-nya harusnya ya itu kita belum bicara bagaimana model PPG-nya gitu. Ya, lanjut. Halo? Iya, Prof. Ya, lanjut. Oke, ini sudah saya jelasin tadi ya, ada kongkaran dan konsekutif. Lanjut deh. Terus. Nah, ini saya sedikit saja ya, ini komen saya terhadap Undang-Undang Guru Dosen. Kenapa jadi ke sini? Belum. Halo? Ini, Prof, slide yang ini. Nah, ini nih. Nah, jadi istilah LPTK ini saya ingin meluruskan ya. Coba kita cermati istilah LPTK. Sebenarnya ini turunan dari Undang-Undang Sisdiknas. Ya. Undang-Undang Sisdiknas di pasal 1 angka 5 dan 6
juga dibahas dan pasal 39 kalau nggak salah. Nah, di Undang-Undang Guru Dosen di pasal 1 angka 14 ya, LPTK adalah perguruan tinggi yang diberi tugas oleh pemerintah untuk menyelenggarakan program pengadaan guru pada pendidikan anak usia dini dan seterusnya ya. Nah, jadi problem ketika istilah LPTK itu lembaga pendidikan tenaga pendidikan. Jadi seakan-akan UPI atau perguruan tinggi lain yang menghasilkan guru itu ya hanya menghasilkan lembaga pendidikan tenaga kependidikan. Lalu siapa tenaga kependidikan gitu? Tendik. Nah, istilah tendik juga dalam peraturan perundang-undangan beda-beda gitu. Ya, coba di sekolah yang disebut tendik itu siapa? Ya, mereka yang bukan guru kan disebut tendik. Nah, masalahnya apa LPTK menghasilkan itu? Gitu. Ya, jadi ini problem peristilahan ya harus diluruskan. Mudah-mudahan dirjen baru bisa meluruskan peristilahan ini. Lanjut. Nah, ini tadi sudah saya jelaskan ya, kurang lebih 150 bahkan sampai 200. Menteri yang lama, Mendikbud yang lama menyebutnya 200 ribuan ya. Gitu. PPG juga seakan menafikan peran perguruan tinggi berbasis pendidikan yang tadi disebut LPTK itu. Kurikulum PPG juga belum ideal, waktunya juga terlalu singkat gitu ya. Terus lanjut. Oke, ini sudah saya bahas tadi ada sistem concurrent ya, yang dulu kan ada akta ya. Nah dulu tuh karena belum ada undang-undangnya, jadi mereka masuk IKIP itu kemudian dapat akta gitu. Nah model seperti itu ya karena dulu aturannya seperti itu belum rapi seperti sekarang ya. Pendidikan akademik tapi juga memberikan semacam sertifikasi. Oke, lanjut. Nah, setelah berlakunya Undang-Undang Guru Dosen, ya guru sebagai profesi terbuka gitu. Yang tadi boleh juga dari non LPTK. Dan artinya konsekutif boleh, concurrent juga boleh. Ya, lanjut. Nah, solusinya gimana? Solusi pertama, saya sih berharap ya, Undang-Undang Sisdiknas itu direvisi atau diamandemen atau bahkan diganti dengan yang baru dengan model pembentukan peraturan perundang-undangannya model omnibus law atau omnibus law. Ya, kenapa? Karena cipta kerjanya bisa pakai model. Jadi omnibus law itu supaya tahu omnibus law itu bukan undang-undang. Omnibus law itu metodologi ya pembentukan undang-undang. Ya, beberapa sektor disatukan, itulah yang disebut dengan omnibus law. Nah, saya ingin kenapa sektor pendidikan tidak menjadi prioritas dalam pembentukan undang-undang omnibus law. Jadi undang-undang guru dosen, ya, undang-undang pendidikan tinggi, dan undang-undang lain yang terkait pendidikan, udah satu saja, undang Sisdiknas. Kenapa? Karena undang-undang Sisdiknas sekarang itu memiliki beberapa kelemahan, di antaranya ya walaupun namanya sistem, di dalamnya belum menjadi sebuah sistem. Kemudian lebih pada condong pendidikan formal. Pada pendidikan itu ada formal, informal, non formal. Ya. Belum lagi pemerintah ya, dalam hal ini kementerian, kita sudah 70 tahun lebih nih, belum punya grand design pendidikan. Belum punya grand design dalam waktu misalnya 50 sampai 100 tahun. Sehingga pendidikan kita itu akhirnya ganti menteri, ganti kebijakan, ganti kurikulum gitu ya, karena nggak punya grand design. Ya. Termasuk grand design PPG. Ya, karena PPG juga relatif baru, nah grand design-nya mau seperti apa sih guru kita itu? Nah, ya ketiga pemerintah hendaknya mengkaji kembali kebijakan ini secara komprehensif. Gitu. Karena dari sisi waktu saya ngajar di PPG, saya menemukan ya substansi materi juga sering tumpang tindih dengan pendidikan akademik.
Karena pada ini pendidikan profesi, sulit tumpang tindih. Terus soal-soal juga beberapa validitasnya masih diragukan. Saya menemukan ya jenis-jenis soal yang tidak bagus untuk diujikan gitu ya. Nah, jadi validasinya juga diragukan. Termasuk modul-modulnya. Harusnya pemerintah bikin modul PPG itu yang lebih komprehensif. Nah, kemudian saya punya ide gini, kalau memang sulit untuk menjaga menjaga kualitas guru dari sisi PPG gitu, karena tadi kan terlalu sedikit ya, dan lebih banyak birokrasi daripada penentuan perguruan tinggi. Jadi PPG itu harusnya diberikan kewenangan ke perguruan tinggi ya. Saya menyarankan PPG yang terintegrasi boleh gitu, tetapi bagi mahasiswa program sarjana pendidikan dari prodi dan institusi perguruan tingginya terakreditasi masing-masing A atau unggul dengan sistem asrama. Ya, jadi perguruan tinggi yang prodinya A, perguruan tingginya A, nah itu boleh begitu lulus, nah dia langsung PPG, nah diberi reward oleh pemerintah. Tapi bukan sesuatu yang menyatu ya, bukan. Ini tetap aja, tapi satu kelanjutan. Dia tidak jeda, tapi langsung seperti kedokteran. Sarjana kedokteran dulu, lalu ikut profesi dokter. Nah, sudah saatnya pemerintah melakukan reevaluasi perguruan tinggi pendidikan swasta yang sudah sangat banyak untuk dilakukan semacam ya merger kayak gitu, atau evaluasi lainnya. Karena terlalu banyak perguruan tinggi yang tak pendidikan itu yang saya katakan tadi 150 sampai 200 ribu per tahun. Bayangkan, ya, kalau dikumpulkan dalam sebuah tempat mana yang bisa menampung itu. Ya, pemerintah pun harus segera memperbaiki sistem pendidikan guru pendidikan perguruan tinggi pendidikan maksudnya agar lebih profesional dan tidak tumpang tindih dengan PPG. Jadi materi mana di akademik, materi mana di pendidikan profesional, nah ini harus diatur. Ya. Kemudian pemerintah harus membuat model sertifikasi bagi sarjana non pendidikan dilakukan secara selektif, ketat dalam jangka waktu yang lebih lama, ya dengan tetap memprioritaskan sarjana pendidikan dengan latar belakang keilmuan. Kemudian nomor 8, pemerintah DPR kalau nggak pakai nomor 1 tadi sistem omnibus law, ya paling nomor